Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurkolisa, NIM 19051214033 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jaringan wireless. Wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio, seperti ponsel, televisi, radio, dan Wi-Fi laptop. Bahkan, komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Cara kerja jaringan wireless. Yang pertama, adapter wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Yang kedua, router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Wireless Internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Layanan internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless, atau secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah atau di kantor. Teknologi seperti WEP digunakan untuk meningkatkan keamanan pada jaringan wireless. WEP digunakan untuk membuat password keamanan standar untuk mencegah akses tidak sah ke access point. Jadi, tidak semua orang bisa menggunakan wireless hanya sebatas pengguna yang mempunyai password. Pada jaringan wireless, terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data. Yang pertama ada sinyal radio. Yang kedua, format data. Dan yang ketiga, ada struktur jaringan. Saat akan mengirimkan data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio. Pada saat menerima data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi data digital. Macam-macam keamanan jaringan wireless. Yang pertama ada WPA-PSK atau Wi-Fi Protected Access Pre-Share Key. Adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Dengan demikian, access point dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Cara mengkonfigurasikannya juga cukup sederhana. Perlu diketahui bahwa tidak semua access point akan mempunyai fasilitas yang sama, dan tidak semua access point menggunakan cara yang sama dalam mendapatkan share key yang akan dibagikan ke klien. Yang kedua ada WEP, Wired Equivalent Privacy, atau share key. Adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan share key authentication. Share key authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Enkripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Kunci ini harus cocok dari yang diberikan access point ke klien dengan yang dimasukkan klien untuk autentikasi menuju access point. Yang ketiga ada WPA atau Wi-Fi Protected Access. Adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Para peneliti menemukan banyak celah dan kelemahan pada infrastruktur nirkabel yang menggunakan metode pengamanan WEP, sehingga nantinya WPA akan lebih banyak digunakan pada implementasi keamanan jaringan nirkabel. WPA didesain dan digunakan dengan alat tambahan lainnya, yaitu sebuah komputer pribadi atau PC. Frekuensi Wi-Fi. Frekuensi Wi-Fi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada frekuensi 2.4 GHz atau 2400 MHz.
adalah frekuensi atau sinyal yang sudah sejak lama kita gunakan pada umumnya. Frekuensi ini mempunyai daya cakupan yang lebih luas dan sinyal yang lebih kuat. Tetapi, frekuensi ini sudah terlalu banyak penggunaannya sehingga kadang menyebabkan gangguan. Contohnya seperti pada perangkat remote control TV, remote control mainan, remote alarm mobil, Bluetooth, dan router Wi-Fi salah satunya. Yang kedua ada frekuensi 5 GHz. Adalah teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2.4 GHz. Selain itu, saat ini perangkat yang telah mendukung frekuensi ini masih belum sebanyak perangkat yang memakai frekuensi 2.4 GHz. Tetapi, frekuensi yang lebih kuat ini mempunyai kekurangan di daya cakupan yang lebih pendek. Selanjutnya, kita akan melakukan skenario percobaan. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan jaringan wireless bridge dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Untuk AP1 atau Access Point 1 akan menggunakan autentikasi keamanan WPA2 PSK, sedangkan untuk AP2 atau Access Point 2 tanpa autentikasi keamanan. Sedangkan untuk setting IP-nya menggunakan static. Jadi di sini terdapat sebuah switch dan AP1 terhubung dengan laptop, sedangkan AP2 terhubung dengan smartphone. Kita akan melakukan simulasi jaringan wireless dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi di sini saya sudah membuat skema jaringannya seperti skema jaringan wireless yang ada di percobaan tadi, dengan terdapat switch, kemudian ada AP1 yang terhubung dengan laptop dan AP2 yang terhubung dengan smartphone. Selanjutnya untuk langkah yang pertama, kita setting AP1, config, kemudian pada port 1. Di sini untuk SSID-nya kita ganti menjadi AP1, kemudian channelnya kita pilih channel 1, dan menggunakan metode autentikasi keamanan WPA2 PSK dengan password 123456778. Kemudian untuk port statusnya jangan lupa di-on-kan. Kemudian untuk AP2 kita setting pada config port 1, untuk SSID-nya kita ganti AP2, kemudian channelnya kita pilih channel 6, dan tanpa menggunakan metode keamanan, sehingga kita milih disable. Kemudian untuk port statusnya jangan lupa di-on-kan. Kemudian pada laptop kita setting config, kemudian wireless 0. Di sini SSID-nya kita ketik AP1, kemudian untuk metode autentikasinya kita menggunakan WPA2 PSK dengan passwordnya 123456778. Kemudian untuk IP configuration-nya kita pilih static, dan IP address-nya kita ketik 192.168.1.129 dengan subnet mask-nya 255.255.255.128. Untuk port statusnya juga jangan lupa di-on-kan. Selanjutnya untuk smartphone kita setting pada config, kemudian wireless 0. Sini SSID-nya kita ganti menjadi AP2 dengan tanpa metode autentikasi keamanan, sehingga kita pilih disable. Kemudian untuk IP configuration-nya kita pilih static dengan IP address-nya
192.168.1.130 dengan subnet masknya 255.255.258. Kemudian untuk port statusnya jangan lupa di-on-kan. Setelah kita selesai men-setting semuanya, kita ingin mengetes bahwa apakah laptop sudah terkoneksi dengan smartphone. Nah, di sini kita bisa melakukan pengetesan dengan menuju ke desktop, kemudian command prompt. Di sini kita ketik ping dan kita tulis IP dari smartphone. IP-nya yaitu 192.168.1.130. Oke, jika sudah seperti ini, maka sudah bisa dipastikan bahwa laptop sudah terhubung dengan smartphone menggunakan jaringan wireless. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.